Setelah berbulan-bulan terjebak di kehampaan luar angkasa, seorang astronot akhirnya berhasil pulang ke bumi. Dunia menyebutnya sebagai pahlawan, tapi sesuatu ikut bersamanya. Halo guys, selamat datang kembali di channel Kang Suki menceritakan alur cerita film-film terbaru yang masih panas dan penuh misteri. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Astronot 2025, sebuah kisah misteri seorang astronot yang baru saja pulang ke bumi. Tapi dia tidak menyadari ada sesuatu yang mengikutinya. Tonton sampai habis karena Kang Suki jamin di akhir film kalian tidak akan pernah tebak bagaimana akhir dari kisahnya. Siapkan dari kalian pasang sabuk pengaman, jangan lupa cemilan karena sebentar lagi kita akan mendarat ke bumi. Film dibuka dengan suasana dramatis, sebuah tim penyelamat menyeberangi lautan untuk menyelamatkan sebuah kapsul luar angkasa yang jatuh ke Samudra Atlantik. Di dalam kapsul itu ditemukan seorang astronot yang bernama Sam yang masih hidup, meskipun kapsulnya mengalami kerusakan dan helmnya pecah. Pada akhirnya, Sam berada di bawah pengawasan ketat militer. Dia dipindahkan ke sebuah rumah aman yang dikontrol secara intensif untuk rehabilitasi, pemantauan, dan pengujian medis. Saat siuman, dia melihat sebuah pulpen melayang sendiri, sesaat sebelum petugas medis datang dan menganggap itu hanya halusinasinya. Petugas medis menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, membuat helmnya bisa pecah seperti itu. Juga NASA sempat kehilangan lost kontak dari Sam saat Sam menuju ke bumi. Sam tidak bisa menjawab karena dia tidak bisa mengingat apapun. Yang dia ingat, dia hanya terkena benturan benda asing. Sam bisa bertemu lagi dengan suaminya dan anaknya. Mereka berharap bisa pulang bersama, tetapi Sam harus segera dikarantina. Dia diantarkan oleh beberapa orang tim medis dan militer ke tempat Sam beristirahat. Mereka menyiapkan rumah mewah yang hanya bisa ditinggali oleh Sam sendiri, ditambah sistem keamanan yang super ketat. Tiba-tiba Sam mendadak mendengung sakit kepala dan melihat kilasan-kilasan yang dia sendiri tidak mengenalnya. Sepulang dari luar angkasa, Sam memiliki ruam aneh di tangannya, tapi dia menganggap itu bekas benturan biasa yang tidak membahayakan. Malamnya ketika sedang menelpon dengan ibunya, Sam merasakan ada yang mengawasinya, membuat dia pindah ruangan. Namun setelahnya lampu-lampu mulai berkedip, terdengar suara kursi bergeser dari ruangan lain. Ketika diperiksa, Sam hanya mendapati lantainya kotor penuh dengan tanah. Tidak ada apa-apa di sana. Kemudian dia melihat ke arah hutan dengan teleskop yang disiapkan. Sesaat, Sam melihat ada sesuatu yang bergerak di arah hutan, tetapi ketika dicari lagi sudah tidak ada apa-apa. Masih penasaran dengan apa yang dilihat tadi, saya menggunakan senter mendekati arah hutan itu sekedar memastikan. Tetapi tiba-tiba perasaan sakit itu muncul lagi di kepalanya. Kilasan-kilasan aneh yang menghantui pikirannya masih menjadi misteri. Dan tahu-tahu Sam sudah terbangun di pagi hari di tempat tidurnya. Sam melihat bekas hitam di tangannya mulai melebar. Tidak peduli dengan hal itu, Sam melanjutkan untuk memasak. Di dapur itu kejadian aneh terjadi lagi, sebuah telur melayang sendiri. Kali ini Sam tidak berhalusinasi. Untuk memastikannya, dia pun menyentuh telur itu. Lalu sekelompok tim medis datang untuk melakukan pengecekan kesehatan, dan telur yang melayang tadi tiba-tiba terjatuh. Dia tidak menceritakan apapun soal telur itu dan berpura-pura seperti biasanya. Saya mulai jalan-jalan di area hutan. Dia menemukan sebuah kabel panjang yang ditumpuk oleh daun-daun. Saya menariknya keluar dan mengikuti kemana alur kabel itu berakhir. Ternyata kabel itu adalah kabel CCTV yang disembunyikan di sebuah tipuan batu. Sengaja dipasang di sana untuk merekam aktivitas di area rumah. Tidak hanya satu, saya masih menemukan kabel CCTV yang lainnya. Sam pun terjatuh tersandung tidak sadarkan diri. Saat bangun, dia mendapati dirinya sudah berada di kamarnya. Ternyata ayah angkatnya dan para petugas yang lain yang menemukan Sam, lalu membawanya ke rumah. Di mana ayahnya ini merupakan salah satu bagian dari petinggi militer. Sam menanyakan langsung mengenai kamera itu pada ayahnya. Ayah Sam membawa Sam ke tempat rahasia yang hanya diketahui oleh dia sendiri. Di sanalah ruang kontrol yang mengakses semua CCTV. Di ruangan itu, Sam bisa dengan jelas melihat sekeliling rumahnya. Malamnya saat berendam di luar ruangan, Sam mengalami kejadian aneh di mana angin tiba-tiba berhenti. 1 menit kemudian, angin itu datang lagi.
Sam memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Namun tiba-tiba lampu berkedip-kedip. Dia mengecek keluar dengan senter, tidak ada apa-apa. Tanpa disadari, di dekat sebuah pintu ada sebuah bayangan. Tetapi ketika dilihat lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Sam seperti dipermainkan. Dia memeriksa pintu itu untuk memastikan tidak ada apa-apa. Tak lupa setelahnya dia pun menguncinya. Tiba-tiba detektor rumah mendeteksi adanya entitas yang masuk ke rumah. Mode siaga aktif, semua pelindung rumah terpasang. Tidak ada sinyal sama sekali. Saya mulai mendengar suara-suara gerakan aneh. Sebuah gagang pintu bergerak sendiri, namun tidak ada apa-apa ketika Sam mengeceknya. Sam tak sengaja menjatuhkan senternya. Dia mendapati ada sesuatu di balik kaca di hadapannya. Tiba-tiba, sosok tangan aneh mengejutkan Sam. Segera dia pun menuju ruangan kendali untuk mengecek CCTV, memastikan apa yang barusan dia lihat. CCTV itu menunjukkan kondisi rumahnya saat itu. Ada satu kamera yang menangkap pergerakan aneh di mana di sana ada sebuah makhluk yang sedang berdiri di kegelapan. Tidak bisa dipastikan makhluk apa yang berada di sana, namun Sam yakin kalau makhluk itu bukan berasal dari bumi. Tidak terasa, Sam ketiduran dan hari sudah siang. Ayahnya beserta para militer dan tim medis datang untuk melakukan pengecekan dan tes pada Sam. Dengan nafas yang terengah-engah, Sam pun menceritakan kondisi semalam pada ayahnya secara diam-diam. Ayahnya berjanji akan memeriksa rekaman itu setelah Sam menyelesaikan tes medisnya. Kebetulan di jam itu suami Sam dan anaknya datang untuk berkunjung. Sam sangat senang. Lalu dia pun menceritakan teror-teror yang dialami setelah dia balik dari luar angkasa. Sam sangat khawatir kalau ada sesuatu yang mengikutinya pulang ke bumi. Lalu setelah tesnya selesai, Sam dan ayahnya pergi ke ruang kendali untuk melihat rekaman CCTV semalam. Tetapi setelah dia mati kembali, tidak ada apapun di rekaman itu dan meyakinkannya pun percuma saja. Sam tidak bisa membuktikan apapun yang dia lihat semalam kepada ayahnya. Setelah itu, daripada membuang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, Sam meluangkan waktu itu untuk berjalan-jalan di hutan bersama dengan keluarganya. Tak lama kemudian, mereka pun dibuat heran dengan kejadian aneh di mana beberapa serangga tiba-tiba terbang ke arahnya, mengejar mereka. Sam dan yang lainnya terpaksa kembali ke rumah untuk berlindung. Serangga-serangga itu mengepung sekeliling rumah dan menabrakkan diri hingga serangga itu pun mati sendiri. Tidak ada kejelasan mengenai fenomena itu. Seseorang membuat teori mungkin itu disebabkan karena faktor lingkungan dan cuaca. Suami Sam dan anaknya harus pulang dan berjanji akan berkunjung lagi malamnya. Hubungannya dengan suami dan putrinya terbatas, kunjungan dan komunikasi yang dikontrol sehingga Sam sering merasa sendiri dan terisolasi. Setelah semua orang pergi, Sam mendapati kakinya berdarah. Dia melihat kakinya kini dipenuhi dengan ruam hitam yang terus menjebat dari tangannya. Belum ada kejelasan dari tim medis mengenai ruam ini, namun semakin lama dibiarkan, ruam itu akan menjadi semakin menyebar memenuhi tubuh Sam. Ketika malam tiba, Sam mulai mengunci semua akses pintu masuk. Tetapi di dalam rumah, sepertinya Sam mendengar suara-suara. Dia tahu kalau makhluk itu berusaha masuk ke rumahnya. Sam menelpon suaminya yang sedang berada di perjalanan menuju ke sana. Namun sepertinya makhluk itu sudah berhasil masuk. Detektor sudah mendeteksi adanya entitas yang masuk ke rumah. Sistem keamanan otomatis mulai mengunci semua akses jalan. Tidak ada yang bisa masuk ataupun keluar. Jalan satu-satunya yang aman bagi Sam sekarang adalah di ruang kendali. Sambil menelpon, Sam pun pergi ke sana, namun tiba-tiba dia merasakan sakit di punggungnya. Sam terjatuh, dia mendapati ada cairan misterius di punggungnya. Dia mengecek CCTV untuk melihat di mana posisi makhluk itu berada sekarang. Setelah dianalisis, saya mendapati ada 2 entitas yang masuk ke rumahnya. Tiba-tiba semua akses CCTV mati. Setelah dianalisis kembali, ada 3 entitas yang masuk sekarang. Saya mengaktifkan fitur lockdown, semua pencahayaan berubah menjadi biru. Tetapi sudah terlambat, makhluk itu sudah masuk ke sana. Sam bersembunyi berharap makhluk itu tidak menemukannya. Namun tak lama dari pantauan kaca, saya melihat makhluk tinggi besar hitam berada di dekatnya. Sebisa mungkin Sam tidak mau makhluk itu melihatnya. Dia berusaha sembunyi dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya. Namun di saat seperti itu, saya merasakan sakit di bagian tangannya. Saya membuka perban itu dan mendapati tangannya sudah menjadi aneh. Tetapi dimanapun saya bersembunyi, makhluk itu pasti akan menemukannya. Dia terus berlari dari kejaran makhluk itu dan berhasil keluar dari pintu rahasia yang mengarah ke hutan.
Sementara itu, suami Sam dan anaknya baru saja sampai di sana. Anak itu melihat cahaya dari arah hutan. Mereka berdua menuju ke sana mencari Sam, memanggil-manggil nama Sam. Luka yang berasal dari tubuh Sam bercahaya di kegelapan. Para militer dan ayahnya terlihat baru saja tiba. Mereka langsung menggeledah seisi rumah mencari Sam. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya di sana. Di luar itu, Sam berlari dan terus berlari sampai dia kelelahan dan terjatuh. Sam tidak sanggup lagi untuk berdiri. Kini dia sudah pasrah. Sam memohon supaya makhluk itu tidak mengganggunya dan keluarganya. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah hal yang tidak terduga. Makhluk yang diduga alien itu mendekati Sam tanpa ada niatan untuk menyakitinya. Bahkan dia berkomunikasi dengan Sam untuk memastikan apakah Sam bisa memahami bahasanya. Dan anehnya, Sam pun bisa paham apa yang diucapkannya. Makhluk itu mengatakan kalau mereka merindukan Sam. Mereka mengaku mereka adalah keluarga Sam. Jelas Sam pun bingung. Lalu makhluk itu pun membantu Sam untuk mengingat kembali kejadian yang pernah menimpa mereka dulu. Kejadiannya dulu sekali, para makhluk itu sempat singgah di bumi. Tetapi para militer berhasil mengetahui itu dan melakukan percobaan untuk menangkapnya. Mereka semua kabur dan hanya ada satu yang terpisah. Yang satu ini kemudian berkamuflase menjadi seorang anak kecil manusia agar dirinya tidak dibunuh, yaitu Sam. Tidak henti-hentinya para alien itu mencari Sam. Namun manusia membawa Sam dan mengangkat Sam menjadi anaknya. Tak lama kemudian, ayah angkatnya, suami Sam, dan anaknya datang. Ayah Sam membawa pistol menginginkan makhluk itu untuk meninggalkan kapalnya dan menjadi sandera mereka. Dia mengaku selama ini ayah Sam sudah berusaha untuk memancing makhluk itu. Alih-alih untuk misi keluar angkasa, tujuan utama ayahnya yaitu menggunakan Sam sebagai umpan untuk menangkap makhluk alien ini. Dia mulai memberikan komando supaya kapalnya segera diambil. Dia menyuruh Sam dan alien itu untuk kembali ke rumah atau dia ditembak. Tetapi suami Sam tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia melawan ayahnya Sam, memberikan waktu Sam agar bisa kabur. Namun perubahan terjadi pada tubuh Sam. Dia mulai berubah kembali ke bentuk awalnya menjadi alien. Di akhir film, Sam akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat dia berasal di luar angkasa, meninggalkan keluarga dan anaknya di bumi untuk hidup yang lebih baik bagi semuanya. Sampai sini, film pun berakhir. Jadi begitu guys cerita film Astronaut 2025. Dan pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini yaitu jangan pernah menyerah untuk meraih mimpi. Seberapa besar pun tantangannya, karena tekad dan keberanian bisa membawa manusia melampaui batas yang dianggap mustahil. Nah itu dia guys, alur cerita film kali ini. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan hiburan buat kalian semua. Dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.